Assalamualaikum Pak Angga, apa kabar? Sehat-sehat semua Pak? Waalaikumsalam Pak Didik. Alhamdulillah. Baik dan sehat-sehat semua Pak Didik. Alhamdulillah Pak Angga, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Pak Angga tidak kelihatan bersemangat dan berceria seperti biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah ya Pak Angga ya? Mungkin apa masalah pribadi Ini atau Pak masalah Didik. apa tentang lembaga gitu? Oh, iya. Jadi begini loh Pak Didik. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, tapi saya bingung mau ngomong itu sama siapa itu saya bingung. Mungkin Pak Sidik hari ini ada waktu luang. Mohon maaf loh Pak, nggih, kalau ada waktu luang seandainya nggih Iya. mengganggu kegiatannya Bapak, no, apakah Bapak bisa membantu saya nonton? Insya Allah saya ada waktu luang Pak Angga dan jangan sungkan lah kalau untuk sharing apapun bisa kita carikan solusi bersama nantinya. Tidak mengganggu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sidik untuk waktunya dan sebelumnya. Jadi ini loh Pak Sidik, beberapa hari ini itu saya sering merasa tidak nyaman. Pikiran saya itu melayang kemana-mana. Saya nggak tenang gitu. Hmm, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu ya Pak ya, dan kira-kira apa yang Pak Angga harapkan dari hasil pembicaraan kita nanti? Saya gimana Pak Dik ya? Saya ingin mendapatkan apa nggih? Tenangan dalam berpikir, ketenangan dalam apa ya? Saya ingin tenang untuk mengutarakan semua masalah yang saya hadapi. Ngoten Pak Dik, saya mencarinya itu. Pokoknya habis saya ngomong, saya lega, saya tenang, ngoten. Oh, seperti itu ya. Baik. Loh, bagaimana Pak Sidik? Hmm, Mungkin kira-kira masih ada yang lain yang ingin Pak Angga dapatkan selain dari yang ungkapkan tadi, apa ya kira-kira yang mungkin bisa saya bantu gitu Pak? Eh, saya hanya berharap ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Pak. Iya, iya, iya. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan bersama ya Pak ya. Amin. Jadi masalahnya seperti apa Pak? Silahkan diceritakan. Jadi begini, Pak. Sidik, eh, Sidik ingat Mbak, kemarin kan saya supervisi loh Pak Sidik. Terus Inul itu beberapa hari yang lalu itu Pak Inul kan tahu kan Pak Inul pengawas kita yang baru Iya, itu iya. Iya melakukan Pak, saya tahu. supervisi ke kelas kita, nggih. Nah, Iya, saya iya. itu ditegur sama beliau pada waktu supervisi itu katanya saya mengajar itu tidak sesuai atau gimana tuh Pak. Dan saya mendapat teguran dari beliau dari Bapak pengawas itu Pak. Jadi pikiran saya Pak itu. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa Pak ya? Lalu kira-kira apa yang mempakatkan Pak Angga mendapatkan teguran kesepakatan tersebut? Kalau menurut saya sih Pak Yoga, sebenarnya masalahnya tidak serius sih, nggak terlalu serius. Oh, tidak serius. G. Tidak seriusnya yang seperti apa, Pak? Coba Bapak ceritakan Itu ya. itu Bapak Pak Inul, Bapak pengawas kita itu mengkritik tentang proses kegiatan pelajaran, proses kegiatan saya waktu mengajar itu loh Pak, yang saya lakukan itu katanya tidak sesuai ngoten loh.
kegiatan itu pas pada saat empat mata atau pas ada orang banyak Pak ketika mengkritiknya itu Pak kejadian tersebut itu. Kemarin itu ya, jadi beliau itu keberatan waktu saya mengajar itu tidak memakai apa ya, teks ngoten loh. Terus langsung responnya itu di kelas ngoten. Gitu ya Pak ya. Nggih. Proses mengajarnya bagaimana Pak? Apakah Pak Guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi menurut Bapak Ainul itu mengkritik itu menyampaikan bahwa selama ini itu saya mengajar ya menggunakan berbagai sumber gitu Pak. Ada yang Ya dari ya. internet, ada yang dari buku, ada yang memanfaatkan alam dan sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ngoten. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan, ngoten lho, Pak. Kayak bagaimana gitu. Kok kayaknya nggak sesuai, ngoten. Oh, jadi masalahnya begitu. Lalu kalau begitu izinkan saya lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar ya. Iya, Dan nanti yang tanyakan dulu saya, gitu sebenarnya. hmm, iya, seperti yang saya ceritakan tadi loh, Pak. Saya itu menggunakan sumber dari mana perpustakaan itu. Terus habis itu saya menayangkan video-video yang dari YouTube, saya google, saya eh, tayangkan itu. Maksud saya itu biar interaktif dan menyenangkan ngoten lho, Pak, pembelajaran yang saya Hmm. lakukan. Ngomong-ngomong, mengapa Pak Angga tidak menggunakan Paku teks gitu? Menurut saya, gimana ya, Pak? Sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup mudah, memudahkan para murid. Murid-murid jadi juga termotivasi dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum itu yang saya lakukan, Pak. Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya itu sudah bagus Pak Angga. Kemudian soal output, menurut Pak Angga bagaimana hasilnya saat Pak Angga mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersepakat seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil pelajar para murid itu beragam dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya, Pak. Betul juga ya, Pak Sidik ya. Kenapa saya tidak kepikir ke sana ya? Padahal selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu kurang maksimal. Nah, itulah Pak pentingnya Pakutek sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Angga menggunakan sumber belajar dengan Pakutek juga gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Saya pikir ada benar juga nih Pak, apa yang Bapak bilang tadi. Iya, jadi ngomong setelah Pak Angga bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Eh, Terima kasih Pak Sidik ya. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, akan tetapi masih ada sedikit yang mengganjal karena suatu hal yang membuat saya itu merasa resah sehingga kepikiran terus, bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan yang lain itu tidak terbengkalai juga ini. Oh, seperti itu ya, Pak. Lalu kira-kira yang mempakat Pak Angga merasa masih sedikit resah selama ini. Kira-kira apa, Pak? Yang Sebetulnya yang terjadi kurang enak gitu apa gitu. Oke, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena eh, Pak Inul sebagai pengawas itu menyampaikan hal
tersebut kepada kepala sekolah saya, Pak. Saya takut nanti ada masalah di kemudian hari seperti itu. Oh, begitu. Iya, jadi jika saya boleh menyimpulkan, Pak Angga ya, yang memperangkat Pak Angga tersebut mereka tidak nyaman adalah saat supervisi itu ya, Pak ya. Iya, Karena Pak. Iya. Pak Angga tidak menggunakan Pakutek sebagai sumber belajar dan ketika pas memperingatkan Pak Angga memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah Pak Angga gitu ya. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur master, betul, Pak? Nggih. Jadi begini Pak Angga, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Angga bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak Angga dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Angga sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliaunya nanti juga akan menyampaikan hal positif sehingga menambahkan semangat Pak Angga dalam mengajar. Nggih, Pak. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Jadi saya bisa lebih tenang. Ya Pak, amin. Ya Rabbal alamin Pak. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Pak Angga selanjutnya? Iya, Pak. Dari setelah saya ngobrol dengan Pak Titik ini tadi, akhirnya saya mempunyai niat untuk menemui beliau, Pak, untuk membicarakan masalah yang ini, Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi ataupun saran untuk saya, Pak. Seperti itu. Ya, itu bagus Pak Angga, itu rencananya sangat bagus. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Pak Angga lakukan? Yang jelas, dari sini tadi saya setelah bicara dengan Pak Titik, akhirnya saya juga akan berencana menemui Pak pengawas juga, Pak, dan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, mungkin ke depannya saya juga akan mulai menggunakan praktik tes, di samping juga meminta dukungan kepada Bapak Dinas mengenai bagaimana proses belajar mengajar yang baik dan benar. Baiklah Pak Angga. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Angga selanjutnya? Iya, Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai praktik tes untuk sebagai apa nggih, salah satu sumber dalam mengajar saya, Pak. Dan mengenai sumber-sumber saya yang lain seperti video dan sebagainya, juga akan tetap saya terapkan, sehingga nanti anak merasa nyaman dengan cara tersebut. Dan di kemudian hari saya juga akan bisa untuk mengkoordinir kecepatan belajar para murid saya, Pak. Bah, subhanallah, sangat luar biasa Pak Angga. Langkah penyelesaian yang Pak Angga ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide tersebut Pak. Oke. Alhamdulillah, Pak, syukur, Pak. Jadi sekarang saya agak ya merasa lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah. Sehingga dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya, apalagi ini berurusan dengan atasan loh Pak, kepala sekolah sama pengawas. Takutnya nanti jika saya menopol salah melangkah, nanti akan permasalahan saya itu akan tambah melebar dan tambah parah. Ngoten, Pak. Ya, alhamdulillah saya juga merasa lebih senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Pak Angga sudah merasa lega
Ya, terus dari yang sudah Pak Angga rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya, Pak? Ya Pak, mengenai ini saya rasa saya harus segera secepatnya melakukannya dan saya juga akan segera mengeksekusi apa yang sudah kita bicarakan tadi. Tatap muka mungkin tatap muka ke depan minggu depan dalam proses pembelajaran mengajar saya akan lebih mengacu pada kurikulum. Kemudian saya akan lebih mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan tugas. Iya, Pak Angga. Terus setelah itu nanti saya juga akan besok saya akan menghadap kepala sekolah Pak, atau dan lupanya saya juga akan langsung menghadap ke Bapak Pengawas. Baik-baiklah, Pak Angga. Iya, saya memahami. Terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Angga butuhkan untuk melaksanakan komitmen Pak Angga sesuai dengan hal tersebut, Pak Angga? Oke. Terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya akan mencoba untuk lebih berkomunikasi dengan teman-teman guru lain sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan ngoten loh biar masalah ini tidak terjadi pada teman-teman saya lagi. Oh, seperti itu. Wah, itu ide yang sangat bagus sekali, Pak Angga. Ya, semoga semuanya dapat segera terselesaikan, Pak Angga ya. Dan Pak Angga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, Hmm. amin, amin, amin. Dan terima kasih Pak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukan, sehingga eh, hari ini saya merasa lebih enakan dan lega Pak. Semoga nanti saya bisa menjadi guru, kita bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita, Pak. Amin, amin ya rabbal alamin ya, Pak Angga, sama-sama. Oke. Jadi ini mohon maaf ya Pak, bukan saya ini ada janji Pak, janji kepada wali murid saya untuk melatih latihan upacara untuk persiapan hari Senin besok itu untuk hari utama upacara di sekolah. Ya, Pak Angga, silahkan. Lain Terima kali kalau kasih ada Pak. masalah, tetap sharing ya, Pak ya. Oke, Bapak usah siap, kesungkan-sungkan. siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Angga. Selamat bekerja dan bertugas kembali, Pak Angga. Jaga Terima kesehatan kasih selalu. Pak. Juga selamat pagi Pak Sisek, Bu Nova. Selamat siang untuk hari ini. Hari ini saya akan menjadi pengamat dari Ibu Nova dan Bapak Sidik. Ibu Nova sebagai apa Bu Nova? Coach, Coach sebagai dan coachnya Pak Pak Sidik. Angga, Oke, nggih. baik. Dan Pak Sidik sebagai Kuci. putihnya. Oke. Untuk mempersingkat waktu, nanti saya tak nopo nggih, open dulu biar semua berjalan dengan lancar. Nanti di akhir kegiatan saya akan berkomentar tentang kegiatan hari kita hari ini, nggih. Ya, Oke, Pak Angga. Ya, siap. Terima kasih. siap Nggih. untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Angga. Langsung saja ya Pak Titik. Ya, Bu, silahkan. Monggo. Nggih. Assalamualaikum Pak Titik. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam, Bu Nova. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Saya amati beberapa hari ini Pak Sidik sepertinya kurang semangat dan tidak ceria seperti biasanya. Jika boleh tahu, kira-kira panjenengan ada suatu masalah yang
Begini Ya, ya Bu Nova, sebenarnya sedikit masalah yang sedang saya hadapi, tapi saya ini masih bingung mau berkonsultasi dengan siapa gitu. Kira-kira hari ini apakah Bu Nova ada waktu longgar ya? insya Allah ada, Pak. Gimana, ada apa? Bisa cerita, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bu Nova. Sebenarnya begini loh Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman dan kepikiran sama anak-anak kelas 6 Bu. Loh, kenapa, Pak? Jadi apa yang bisa saya bantu, Pak, untuk mengatasi ketidaknyamanan panjenengan? Dan kira-kira apa yang Bapak inginkan dari pembicaraan kita ini, Pak? Ya, saya berharap hati dan pikiran saya menjadi tenang Bu, itu harapan saya setelah menceritakan keluh kesah pada hari ini Bu. Oke, baik Pak Sidik, terima kasih panjenengan mau berbagi cerita dengan saya. Kira-kira masih ada hal lain nggak Pak yang ingin Bapak ceritakan? Saya berharap akan menemukan solusi dari masalah saya ini Bu Nova. Oke Pak, jadi permasalahannya itu seperti apa nggih Pak? Kalau boleh saya tahu, monggo diceritakan. Baiklah, begini Bu Nova. Beberapa hari ini jadwal kegiatan saya padat. Mulai dari kegiatan HGN dan HUT PGRI yang ke-78 yang terpaksa kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring, kemudian mendapatkan tugas tambahan dari Kuaran Kesambian yaitu mendampingi dan melatih murid penggalang latihan paduan suara dalam rangka Jambore Cabang Kabupaten Blitar. Dan jadwal latihan atau pendampingan paduan suara dilaksanakan mulai pukul 9 sampai dengan jam 12 siang, Bu. Saya kurang fokus pada murid saya. Sebagai guru, saya harus bisa profesional dalam membagi waktu. Saya meninggalkan murid-murid saya, kemudian murid-murid saya titipkan kepada rekan sejawat. Jadi saya merasa tidak enak karena merepotkan teman saya dan kemarin pada saat saya melakukan penilaian harian mata pelajaran matematika, nilai hasil ujian anak-anak mengalami penurunan, Bu. Dan yang lebih membuat saya kepikiran itu anak-anak menginginkan saya tetap membersamai mereka dalam belajar, Bu. Begitu, Bu. Wah, murid Pak Sidik sangat luar biasa ya. Tentunya sangat sayang kepada panjenengan. Buktinya mereka selalu dengan panjenengan ya Pak. Iya, Bu Nafa. Alhamdulillah murid-murid saya itu semua sayang dan terbuka dengan saya, Bu. Bagus sekali Pak Sidik. Murid-murid sangat dekat dengan gurunya. Kemudian apa saja metode yang ingin panjenengan gunakan dalam proses proses pembelajaran ini ya Pak? Saya ingin menggunakan metode ceramah dan jawab, Bu. Sedangkan medianya saya hanya menggunakan papan tulis dan brand maker saja itu, Bu. Karena saya terburu-buru ingin melaksanakan tugas tambahan tersebut. Kira-kira dengan hanya menggunakan metode dan media itu, apakah murid Pak Sidik dapat menerima pelajaran dengan baik? Apakah bisa ditambahkan dengan media yang lainnya, Pak? Ya, sebenarnya sih kurang bisa menerima ya, Bu ya, dengan begitu. Terbukti murid saya mengalami penurunan hasil belajar gitu. Nah, dari identifikasi di atas, saya menyimpulkan ini bisa ditemukan selanjutnya langkah apa yang akan Pak Sidik lakukan. Saya akan berfokus pada murid-murid dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, membuat media pembelajaran berupa video yang bervariasi yang saya buat sendiri dan dengan menggunakan metode pembelajaran tersebut menggunakan PPT Bu yang dapat menunjang belajar murid dan saya juga akan memberikan pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar murid sesuai dengan yang dimiliki murid. Saya seperti visual, auditorium, dan kinestetik seperti itu, Bu. Yeah.
Alhamdulillah ya Pak, semoga apa yang panjenengan lakukan itu bisa menjadikan murid panjenengan semangat belajarnya. Dan murid panjenengan itu bisa menerima materi pelajaran dengan baik dan berfokus karena merasa tetap bersama panjenengan melalui media video yang telah panjenengan putarkan ya Pak, sehingga nilai hasil belajar dapat meningkat kembali. Amin, ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nova. Oke, sama-sama Pak. Kalau saya simpulkan nih Pak, bahwa masalah yang panjenengan hadapi ini yaitu nilai hasil belajar siswa mengalami penurunan ya Pak. Iya, Bu. Solusinya, maaf ya Pak, ini saya memberikan solusi, gimana kalau siswanya itu lebih fokus dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menggunakan metode baru yang bervariasi dan menyenangkan, agar muridnya itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga nilainya hasil belajarnya lebih meningkat. Iya, Bu Nova, benar sekali. Sekarang saya merasa lega, Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan bersyukur, Pak. Pada akhirnya, Pak Sidik sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Pak Sidik rencanakan tadi, komitmen apa yang akan panjenengan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hal itu, saya akan laksanakan secepatnya, Bu, dan menggunakan metode serta media pembelajaran yang bervariasi, sehingga membuat siswa senang dan nyaman dalam belajar. Oke. Kalau selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Sidik butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini, saya akan berusaha berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, agar rekan guru dapat mendukung rencana saya. Wah, mantap. Ini ide yang bagus sekali, Pak Sidik. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Pak. Sehingga Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang aman dan nyaman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Nova, atas waktu, saran, dan masukannya. Sekarang saya merasa lebih tenang dan senang. Semoga apa yang saya dapatkan dari proses coaching ini bermanfaat bagi kita, Bu. Juga bagi anak-anak didik kita. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak Sidik. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nova, Pak Sidik. Sungguh praktek yang sangat apa nggih, bagus sekali menurut saya. Nah, ini Bu tercermin dalam tujuannya, dalam langkah cerita itu ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, ada tanggung jawab. Nah, menurut saya untuk tujuannya sudah tersampaikan ya tadi. Koji sudah sangat jelas yaitu ingin mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi. Oke. Untuk identifikasi masalah, eh, memberikan, maaf ya, saya tidak tempat sebentar, ya. Soalnya suaranya mantul. Untuk identifikasi masalah, itu Coach sudah memberikan pertanyaan terbuka nih tadi, yang membuat aku sudah memberikan pertanyaan terbuka, tidak dengar dan sebagainya, dan Coach juga menyadari bahwa fokus dalam pelajaran itu adalah memberikan pelayanan kepadamu. Itu sudah bagus sekali menurut saya. Terus yang ketiga untuk rencana aksi, Coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot menurut saya dalam membuat Coach merencanakan hal-hal baik dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Yang dari mana beliau tadi tidak bisa membagi waktu, kan, ya. Terus yang terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, dari percakapan tadi yang saya simak, Uci sudah menanyakan komitmen, itu merupakan salah satu tanggung jawab. Untuk tanggung jawab kita itu bahwa Uci akan membuat
menjadi suatu keyakinan dalam sudah membuat keyakinan untuk menjadikan keputusan yang diambil tadi dan mengambil solusi permasalahan. Intinya tidak praktik ini tadi sudah bagus sekali. Semangat Pak Sodir, semangat Bu Nova, sangat bagus. Semangat. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih atas Oke. sarannya Pak Angga. Semangat. Terima kasih Pak Angga. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 10 dari Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching dengan rekan CGP kami sesama satu kecamatan. Nah, perkenalkan fasil kami itu bernama Bapak Saikul dan PP pengajar praktek kami yaitu Bu Kurnia Astuti. Nah, di sini yang akan menjadi pengamat nanti adalah Pak Muhammad Siddiq. Terus saya Angga Prambuti akan menjadi coach, sedangkan Ibu Nova Noviana nanti sebagai uji. Ngoten nggih, Pak, Bu? Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Monggo dimulai. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Siddiq. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah Bapak, hari ini saya mempunyai kabar yang baik. Sesuai dengan janji kita kemarin deh Bapak, apakah Bapak untuk hari ini ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan saya? Iya Pak, kebetulan hari ini tidak ada acara ya. Mari silahkan. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa Pak Angga akan berdiskusi dengan saya ya terkait keterampilan kucing dengan menggunakan alur tirta. Nanti Pak Angga akan berbicara dengan Kuci, Ibu Nova, dan saya yang akan mengamati. Betul begitu ya Pak ya? Ya Pak, betul sekali yang Anda berikan tadi, informasi yang Anda berikan Bapak. Baiklah, kalau begitu kita nanti akan memakai rubrik penilaian kucing ya Pak ya. Siap Bapak, untuk rubriknya supaya saya juga tahu apa yang harus saya perbaiki dalam progresnya, dalam progres kucing saya nggih Pak nggih. Baik, tentang rubrik tersebut berarti nanti kita akan memakai 4 kriteria penilaian ya Pak. Yang pertama itu penilaian kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Begitu Pak nanti penilaiannya. Lalu hari ini Pak Angga dan Bu Nova akan melakukan praktek kucing. Jadi siapa yang menjadi coach dan coachnya? Kebetulan saya yang akan menjadi coachnya Pak, sedangkan coachnya nanti Bu Nova. Seperti itu Pak. Saya Pak yang menjadi kuncinya. Yeah. Jadi Pak Angga coach, Bu Nova sebagai coachnya, begitu ya? Betul? Betul Pak. Betul Pak. Oke. Panjenengan sudah tahu alur dari praktek kucing yang akan dilakukan? Sudah Pak. Alur yang kita gunakan adalah sesuai dengan permintaan LMS, ya, permintaan dari PGPP yaitu alur Tirta, yaitu T-nya kita nanti menentukan tujuan utama, kemudian I-nya nanti yaitu identifikasi masalah, untuk R-nya yaitu rencana aksi nyata, dan T-nya nanti yaitu tanggung jawab. Bagus sekali itu Pak Angga dan Bu Nova. Ibu sudah memahami tulisannya. Kemudian kalau boleh tahu kompetensi yang harus ingin dikembangkan itu apa ya Pak ya? Tentang apa ya Pak? Ini Bapak.
kompetensi yang ingin saya kembangkan, nggih, itu Ya. yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian sebagai pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bapak. Berarti Bapak sudah mengetahui alurnya dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Baiklah, silakan Pak Angga dan Bu Nova untuk melaksanakan praktik coachingnya. Mohon maaf, saya off cam ya Pak ya, agar percakapan nanti berjalan dengan lancar dan aman gitu ya Pak ya, dalam prakteknya nanti. Ya, Iya, Silakan Bapak, Pak terima Angga dan Bu kasih. Nova. siapa? Baik, Bu Nova, kita mulai, nggih. Bu Nova, Oh iya, oh, maaf, nggih. Pak. Oke, Ya, siap ya, Pak terima Angga. kasih. Oke, Nggih, mari kita praktek. ya. Assalamualaikum, Pak Angga. Waalaikumsalam, Bu Nova. Pak, maaf ini bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau menceritakan tentang keadaan murid saya di kelas, Pak. Baik, Bu, terima kasih. Monggo, ini waktu saya mumpung pas lagi longgar-longgarnya. Monggo Ibu ceritakan unek-uneknya ataupun permasalahannya. Mungkin saya bisa membantu. Begini loh, Pak. Sampai Ya. saat ini tuh masih ada murid di kelas saya yang kurang lancar membaca. Saya bingung ini, Pak. Mau saya apakan ini anaknya? Hmm, masih ada nggih, Bu. Jadi, menurut Ibu Nova, nanti kan kita ngobrol nih, nggih. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing. Apa sih yang jenengan harapkan setelah kita ngobrolan itu? Obrolan kita hari ini itu apa yang jenengan harapkan? Itu bagaimana? Yang saya harapkan itu, Pak, saya tuh ingin mendapatkan ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi permasalahan di kelas saya. Permasalahannya ini adalah lost learning, Pak, karena sekarang ini kurangnya perhatian wali murid kepada siswa saat belajar di rumah. Nah, karena di kelas saya itu ada kurang lebih 15% anak yang tidak bisa membaca, Pak. Bayangkan, Pak, 15% itu lebih, ya, Pak. Itu permasalahan yang sedang saya hadapi. Bagaimana, ya, Pak? Baik, Ibu. Berarti Ibu Nova ini ingin mendapatkan ide pembelajaran yang baru, maka ya setelah kita ide pembelajaran Oke, baru untuk mengatasi permasalahan itu tadi, ya. Terus oke, Pak, leres, Pak. coba, Bu Nova, coba ceritakan. Terus Dorono, ide baru yang seperti yang bagaimana yang Ibu harapkan akan kalau saya memberikan ide, kadang bisa diterapkan, kadang bisa enggak. Mungkin Ibu Nova bisa memberikan gambaran yang ide yang seperti apa yang Ibu inginkan di kelas yang akan jenengan ajarkan sesuatu nanti yang akan jenengan terapkan di kelas itu yang bagaimana kira-kira itu yang Ibu inginkan itu. Kalau ide pembelajaran yang saya inginkan itu pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak, Pak. Sehingga harapan saya itu murid-murid di kelas saya dapat membaca secara lancar. Jadi dari 15% anak yang belum lancar itu menjadi 100% lancar semua, Pak. Begitu nggih, Bu? Oke. Terus untuk kita mendapatkan eh, keinginan si harapan itu selalu ada yang namanya tolak ukur atau indikator dalam pembelajaran gitu. Yang eh, itu indikatornya yang dapat meningkatkan kemampuan membaca anak menurut Ibu itu yang bagaimana ya? Kalau menurut saya indikatornya itu kemampuan saya itu nanti termotivasi mempunyai keinginan untuk belajar membaca. Sehingga mereka itu dapat membaca dengan lancar gitu, Pak. Oh, berarti indikatornya menurut Ibu berhasil tidaknya suatu program yang Ibu jalankan nanti itu semua murid Ibu itu motivasi untuk lebih belajar membaca, ngoten nggih? Terus napa mboten? Nggih, betul sekali. Nggih, betul sekali, Pak Angga. Betul sekali. Oke, lalu sehubungan dengan apa yang Ibu utarakan tadi, sehubungan dengan apa keinginan itu tadi, sekarang
kita itu ada yang namanya skala, gitu. Skala itu ada kita buat yang rank rendah saja antara 1 sampai 10. Nah, di skala 10 berarti jenengan sudah berhasil 100%, ngoten nggih. Kalau 1 berarti belum Nggih, berhasil. Nah, untuk belum. mendapatkan tujuan yang jenengan inginkan atau jenengan Anda inginkan tadi, dan jika angka 1 atau angka 0 tadi berarti belum dapat mencapai tujuan gitu. Kira-kira Nggih. di posisi berapa kelas yang jenengan ampuh itu tadi, Bu? Kalau saya perkirakan dan saya amati itu, Pak, sepertinya 6 itu sudah Hah? bagus itu, Pak. Iya, 6? di angka 6 itu menurut saya udah cukup itu kalau saat ini di kelas saya itu. Sebentar, Ibu. Seperti apa sih? Angka 6 ini. Seperti apa angka 6 itu? Kalau 6 di saya kan berbeda dengan 6-nya di Ibu. Coba bisa dijelaskan 6-nya Ibu itu yang seperti bagaimana? Oh, gini Pak ya. Menurut saya itu di angka 6 itu yang seperti ini. Karena saya sudah melakukan asesmen diagnostik dan memiliki catatan, sudah saya catat kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar, membacanya, kemudian berdasarkan hasil tersebut, saya sudah melakukan pendampingan individu. Nah, kemudian saya juga memberikan waktu khusus untuk saya luangkan anak tersebut untuk belajar membaca, Pak. Jadi saya juga melakukan metode tutor sebaya saat pembelajaran. Nah, bentuk kelompok juga saya lakukan, Pak. Kemudian anak yang sudah mampu itu, mampu membaca, nggih, maksudnya, itu saya Ya. minta untuk mengajari temannya yang belum lancar membaca tersebut. Namun, saya belum membuat modul baca yang mempertimbangkan gaya belajar saya yang seperti itu, Pak. Jadi, yang saya lakukan itu masih gimana gitu. Oh, oke, Ibu. Menurut yang saya dengar itu tadi, ya, itu sudah bagus, Ibu. Apa langkah-langkah yang Ibu lakukan itu sudah bagus sekali. Nah, sekarang Ibu Nova, menurut penjenengan eh, akan meningkat ke angka berapa dulu nih ya kira-kira target penjenengan untuk mungkin beberapa minggu ke depan setelah kita diskusi seperti ini tadi, kita ngobrol-ngobrol ini ada peningkatan berapa menurut Ibu Nova? Setelah kita mengobrol ini tadi ya, Pak, menurut saya Ya, itu mungkin di setelah angka mengobrol. 8, saya rasa sudah bagus, Pak. Di angka Di angka 8, 8, kenapa kok nggak 10? Nah, yang di angka 8 yang menurut engineer itu tadi loh ya, itu yang seperti bagaimana? Coba dijelaskan menurut engineer. karena gini, Pak, saya Iya. bilang di angka 8 itu saya akan mencoba menyiapkan modul baca yang mengkoordinir minat anak dan melakukan proses pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Itu sulit loh, Pak, untuk melakukan seperti itu. Saya belum Iya, berani 10, 8 dulu. Oke. itu memang sulit sekali, tapi ide yang Ibu berikan itu bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi itu. Jarang loh Bu ada yang mau seperti itu, dan itu ada ide yang sangat luar biasa menurut saya. Wah, Pak Angga ini. Terima kasih, Pak, atas sarannya ya. Oke, terus kira-kira untuk apa ide yang Ibu berikan tadi, kan kita tidak bisa loh Bu, namanya orang kan, orang itu tidak bisa yang namanya kerja sendiri gitu. Namanya orang itu butuh namanya bantuan. Nah, menurut jenengan untuk menyiapkan proses pembelajaran yang seperti jenengan idam-idamkan tadi untuk meningkatkan proses pembelajaran tadi untuk mencapai target 8 tadi, apa yang Ibu perlukan untuk melakukan capainya itu tadi, apa yang Ibu perlukan? Ini nggih, Pak. Saya nantinya akan mencoba membuat sebuah modul baca, di mana isi di dalamnya itu adalah sesuai dengan minat anak. Misalkan saja nggih, Pak, jika Ya. anak yang suka bermain sepak bola, maka saya akan memberikan modul baca yang berkaitan dengan kegemarannya, yaitu sepak bola. Dan proses belajar membacanya akan saya variasi juga, Pak.
saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka, seperti media game atau kegiatan outdoor, mungkin seperti itu mungkin yang akan saya lakukan, Pak. Wow, keren, Bu, keren. Sangat keren sekali ide-idenya, Bu. Keren sekali itu. Keren, 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 keren. Oke, alhamdulillah sekali ya, Pak. Sip. Saya malah tidak kepikiran, Bu. Ide-ide yang seperti itu saya masih tidak kepikiran ini. Nah, kira-kira ini, Bu, deh, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencananya itu tadi, Bu? Wah, orang idenya, Bu. Sumpah, keren. Mungkin secepatnya, Pak, karena Hmm. rencana akan saya mulai besok dan saya akan mencari dulu referensi modul dari beberapa video yang akan saya gunakan sebagai media belajar membaca yang menarik. Dan saya nih Pak, saya juga akan Iya. menyesuaikan dengan catatan asesmen diagnostik yang saya lakukan kemarin. Oke, oke, oke. Seru, Ibu. Seru, Ibu. Seru, seru, Ibu. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa kita itu kan tidak bisa tuh yang namanya kerja sendiri. Mungkin kira-kira Ibu akan bekerja sama dengan siapa nih yang menurut Ibu bisa membantu Ibu dalam apa mencapai target yang Ibu berikan tadi. Ya, Hmm. di sini saya punya teman sejawat ya Pak, bestie saya lah. Oke, Nah, saya akan oke. meminta Siapa bantuan itu? beliau. Bestie saya itu namanya Bu Hmm. Vita, Pak. Karena Oh, di Bu situ Vita. Oke. Bu Vita Bu Vita yang cantik itu loh, Pak. Oh Karena ya, Bu ya, Vita ya. itu kemarin pernah mengikuti di administrasi. Oke. Nantinya saya akan minta tolong berkolaborasi dengan beliau untuk membuat modul baca ini, Pak. Oke, kolaborasi mantap sekali, Bu. Nah, siapa tadi Bu Fitra, nggih? Bu Nah, Vita, nggih. nggih. Bu Nova sama Bu Fitra ini kan dua, nggih. Nah, untuk membuat suatu modul itu kan biasanya tidak lama itu, Bu, nggih. Mungkin ada target selesainya berapa hari atau berapa bulan atau mungkin berapa minggu, ngoten, Bu. Kan sudah berdua, kan harus ada target gitu. Kan, Ibu. Karena saya berpedoman lebih cepat lebih baik ya, Pak. Ini Ya. saya targetkan 3 sampai 4 hari selesai. Rencananya nanti akan saya buat 2 hari itu. Yang pertama akan saya coba untuk menyusun, kemudian saya bawa ke percetakan. Jadi saya perkirakan 3 sampai 4 hari selesai. Itu, Pak. Oh, seperti itu, nggih. Oh, alah. Kalau seperti itu, kira-kira nih, nggih, kira-kira bagaimana kita tahu progres dari obrolan kita hari ini itu berhasil tidaknya itu bagaimana? Nah, begini saja, Pak. Bagaimana kalau kita janjian? Nanti di awal-awal bulan depan setelah saya melakukan ini, kita ngobrol lagi. Gimana, Pak? Setuju nggak? Oke, siap, Bu Nova. Awal bulan, nggih. Oke, Berarti di siap. awal nanti kita ketemu lagi. Dan jujur, Bu, ini eh, ide-ide yang Ibu berikan tadi sangat menginspirasi bagi saya. Saya menjadi tidak sabar untuk mendengarkan hasil dari pembelajaran yang Ibu berikan dengan metode baru yang Ibu lakukan tadi. Terus setelah kita ngobrol beberapa menit ini, bagaimana perasaan Ibu Nova setelah kita ngobrol sudah senang, senang atau bagaimana Ibu Nova? Ya Allah, Pak. Alhamdulillah sekali ya, Pak. Ini saya sudah lega. Seperti hilang semua beban yang ada di pundak saya. Alhamdulillah, sama-sama Bu. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kita, buat Bu Nova, buat saya, dan mungkin dengan obrolan kita yang seperti ini bisa memunculkan ide-ide baru. Ngoten nggih, Bu? Setuju napa mboten kita-kita? Oke, setuju. Siap. Oke, oke, Pak. Oke, Oke, Pak. Dipun Terima kasih ya, Pak, atas waktunya untuk sharing. siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dan saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Angga dan Bu Nova yang pada hari ini mempraktikkan coaching. Menurut saya ini sudah sangat baik dalam percakapannya, terlihat sudah alur ceritanya dengan jelas dan ketika kompetensi yang ingin dikembangkan sudah sangat terlihat. Semoga kedepannya Pak Angga dan Ibu Nova dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi dan dapat diterapkan di kegiatan di sekolahnya ya Bapak Ibu setiap harinya. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi karena ini kegiatan yang menuju ke yang positif. Boleh minta tepuk tangannya dong untuk Pak Angga dan Ibu Nova. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Salam untuk keluarga dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Keselamatan dan kebahagiaan semoga tercurahkan kepada kita semua. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.